Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mukjizat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, batu pun jadi debu. Kisah dikutip dari kitab Sunan Darimi 42. Telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Umar bin Abbaan, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Muhammad al-Muharibi dari Abdul Wahid bin Aiman al-Maki dari ayahnya, ia berkata, aku berkata kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, riwayatkanlah kepadaku sebuah hadits dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kamu dengar dari beliau dan dapat saya riwayatkan dari kamu. Jabir berkata, dahulu kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Handak dan kami sedang menggali parit. Selama 3 hari kami tidak makan dan tidak mampu untuk mendapatkan makanan. Kemudian dalam parit saya menemukan sebongkah tanah yang keras, maka saya pun mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanah keras ini telah menghalangi penggalian parit ini, padahal sudah kami siram dengan air. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dengan perut yang diikat dengan batu, lalu beliau mengambil cangkul kemudian membaca Bismillah sebanyak 3 kali. Beliau memukulnya lalu menjadikannya debu yang lembut. Ketika saya melihat kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang demikian itu, saya berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, izinkanlah saya pulang sebentar. Lalu beliau mengizinkan saya untuk pulang sebentar. Kemudian saya datangi istri, aku berkata, keadaan betul-betul gawat. Dan saya berkata kepada istriku, saya telah menyaksikan keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat diri saya tidak dapat menahannya, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dimakan? Ia menjawab, ada, sekedar 1 sahat tepung yang masih kasar dan seekor anak kambing betina. Jabir berkata, lalu kami menumbuk tepung yang masih kasar itu agar layak dikunyah dan kami sembelih anak kambing, kami kuliti dan kutaruh di periuk. Saya terus mengadon tepung, kemudian saya kembali menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diam beberapa saat. Kemudian saya minta izin lagi untuk pulang kedua kalinya. Beliau mengizinkan saya, maka ketika saya menemui istri saya ternyata adonan gandum telah siap. Lalu saya memerintahkan istri saya untuk membuat roti, dan saya letakkan periuk di atas batu pemasak. Abdurrahman mengatakan, maksudnya adalah di atas tungku dapur. Kemudian Jabir berkata, kemudian saya menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu saya katakan kepada beliau, saya punya makanan tak seberapa, aduhai sekiranya Baginda mau ya Rasulullah, Baginda bisa datang ke rumah saya bersama seseorang atau 2 orang saja. Beliau bertanya, memangnya berapa banyak makanannya? Saya menjawab, sekedar 1 sah gandum dan seekor anak kambing. Lalu Rasul berkata, begini saja, pulanglah kamu ke keluargamu dan katakan kepadanya agar jangan mengangkat periuk dari dapur dan jangan mengangkat roti dari panggangannya sampai saya datang. Kemudian beliau berkata kepada para sahabat, marilah kita pergi ke rumah Jabir. Jabir berkata, saya pun malu dengan malu sangat serius, yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Karena Nabi mengajak sahabatnya, padahal jumlah masakan tak seberapa banyaknya, saya katakan kepada istri saya, wah, persoalan jadi gawat Mitch. Rasulullah datang dengan para keseluruhan sahabat-sahabatnya. Istri saya berkata, tadi apakah Rasul bertanya kepadamu berapa banyak makanan kita? Saya jawab, iya, telah kujelaskan. Lalu istriku berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, yang jelas engkau telah melaporkan kepada beliau seberapa banyak makanan yang kita punya. Jabir berkata, perkataannya istriku itu menjadikanku tenang dari segala yang saya khawatirkan. Lalu saya katakan kepadanya, sungguh adinda benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian datang dan masuk, lalu mengatakan kepada para sahabatnya, awas, jangan kalian berdesak-desakan ya.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberkahi panggangan roti dan periuk. Jabir berkata, lalu kami mengambil roti dari panggangan dan daging dari periuk, lalu kami aduk dan kami sendokkan untuk mereka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, hendaklah masing-masing 7 atau 8 orang duduk berkumpul pada satu piring. Ketika mereka sudah memakannya, kami buka lagi tutup panggangan dan periuk, ternyata keduanya masih dalam keadaan penuh seperti semula. Dan keadaan tersebut berlangsung terus-menerus berlangsung sampai seluruh kaum muslimin kenyang dan makanan tersisa tinggal sebagian. Maka berkatalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kami, sesungguhnya orang-orang telah kenyang semua, kini makanlah kamu dan keluargamu. Maka pada hari itu kami makan dengan roti dan daging tersebut berkali-kali. Jabir berkata, saya diberitahu bahwa jumlah para sahabat yang makan di rumah Jabir sekitar 800 orang atau 300 orang. Aiman berkata, saya tidak tahu mana yang benar dari di antara jumlah tersebut. Wallahu a'lamu bis-shawab.